Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin nahmadu syukran li jami'i ni'amihi mazidin wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, Bapak Ibu rahimahumullah. Kita melanjutkan di bab zikir di kitab Al-Minah Husaniyah. Ini kita masuk di pembahasan zikir sebagai pembuka pintu ghaibiyah tercepat. Zikir itu yang paling cepat ngangkat hijab, paling cepat buka futuh, ya, paling cepat futuh. Kita mengirim Fatihah dulu pada muallifnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa khususan ila syarri al-madburi syarri al-hamsharani wa hadirin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Setelah kemarin kita bahas tentang zikir itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai cara untuk mencapai derajat waliullah, ya. Seperti halnya bekerja rajin merupakan pangkal kaya. Rajin pangkal kaya, rajin bekerja itu pangkal kaya. Yaitu rumus memang. Rajin zikir cepat jadi kekasih Allah. Nah, itu rumusnya. Itu rumusnya. Fama wafaqah, maka siapa yang bisa menepati itu, lidawami dzikrillah, bisa konsisten terus-menerus zikir, ta'ala mahadur Allah, u'tiyal marsum, orang itu bakal dikasih ketetapan Allah itu, bi'annahu, karena sesungguhnya orang yang sudah dawam zikir, senantiasa hatinya terus nyambung ke Allah, itu adalah waliullah, dia adalah kekasihnya Allah Ta'ala mahlur Allah. Wa man suliba dzalika, dan barang siapa terlepas dari keadaan ini, faqad uzzila anil wilayah, maka orang itu benar-benar telah dibuang dari jalur kekasih Allah. Pahamlah kamu, orang yang diberi hati senang zikir, kata Syabdul Wahab Sya'rani, orang itu ditetapkan hatinya di jalurnya para kekasih Allah. Orang yang tidak mau zikiran itu namanya sudah terpleset, ya, tergelincir dia dari jalur zikir. Kalau orang sudah tidak mau zikiran, orang itu dicabut oleh Allah dari jalur batinnya para wali. Nah, terus dia ada di jalur mana? Ya tidak tahu saya, ya. Di jalur mana terus? Kalau ada orang yang anti zikir itu bahaya, bahaya. Tidak tahu mau kemana dia. Wa'alam, ketahuilah, anna dzikra asra'u fil fathi min sairil ibadah. Ini yang jadi penekan kita hari ini, ya. Wa'alam, ketahuilah, anna dzikra, sesungguhnya zikir itu asra'u fil fathi, yang paling cepat buka futuh, buka hijab batin, min sairil ibadat, dari semua ibadat. Bukan saya yang ngomong, ya, ini Syabdul Wahab Sya'rani itu wali besar di Mesir abad 15. Di sini zamannya Wali Songo, di sana itu Syabdul Wahab Sya'rani, wali yang besar, banyak hafal kitab. Beliau banyak hafal kitab. Karomah Syabdul Wahab Sya'rani
dia bisa mendengarkan apapun, siapapun di muka bumi ini. Ya, sampai dia bisa dengarkan tasbihnya ikan paus, wiridannya ikan nun, bisa dengar semuanya dia itu. Ya. Itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Masya Allah. Ya. Gurunya beliau itu Sayyid Ali Al-Khawwas. Beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi itu kekasih Allah, dia waliullah. Tapi kalau sudah baca Quran itu tidak ada orang Azhar sekalipun yang lebih bagus penjelasannya dari beliau. Tidak bisa baca tapi beliau hafal Quran. Kalau ditanya bagaimana dia bisa hafal Quran padahal tidak bisa baca, dia bilang yang saya baca yang di Lauhul Mahfud. Jadi Quran yang dibaca itu Quran yang di Lauhul Mahfud. Insyaallah. Itu gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah bahwasanya zikir itu yang paling cepat membuat orang bisa futuh, buka, batinnya kebuka. Kalau batin kebuka terus yang dilihat apa? Yang dilihat sirrullah, rahasia-rahasia dari Allah yang Allah kehendaki. Ada yang kebuka melihat alam malaku, alam malaikat. Ada yang kebuka alam roh. Ada yang kebuka Lauhul Mahfud. Sehingga bisa melihat catatan takdir sebelum terjadi. Maka orang ini terus jadi tahu sebelum kejadian. Ya itu karena dibuka, itu karena futuh itu, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya orang itu dibukakan indahnya nur Allah. Oh, kalau dibuka itu orang sudah ma'rifatullah. Ya. Dibuka batin dari tajalli asma Allah, itu yang pertama. Dibuka batin dari tajalli asma wa sifat Allah. Biasanya itu dulu yang buka, itu dulu. Tapi sebelum itu dibuka batin terhadap nur Allah. Nur Allah itu yang bikin ibu jadi senang ngaji, yang bikin bapak jadi milih datang ke masjid daripada mau yang lain. Nah itu sebenarnya ada nur yang kebuka. Yeah. Berpihaknya kita kepada kebaikan itu karena kita kebuka nurnya. Nah, cuma kalau ini tidak dirawat, ya nggak terus, itu nggak terus. Nah supaya terus, ya dirawat. Ngerawat paling bagus, la ilaha illallah. Zikir paling cepat. Mungkin nanti jenengan nanya gini, kenapa kok tidak pakai Quran? Kenapa kok tidak sholat? Quran, sholat itu sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Tetapi tidak gampang menikmatinya, ya, gampang menikmatinya. Jenengan bisa tak fokus kepada Allah? Dalam sholat itu kan kita harus matanya terbuka, gerakannya ganti-ganti, kadang takbir, kadang rukuk, kadang sujud. Bacaannya juga ganti-ganti. Mana lebih sulit? Fokus dalam mata terbuka, gerakan ganti-ganti, bacaan ganti-ganti, dengan duduk tok, ngadep kiblat, matanya merem, terus fokus kepada Allah tok. Cuma hatinya ngomong Allah, 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 Allah. Mana lebih gampang? Ya tetap zikir. Karena itu Allah pun ngajari kalau orang belum bisa sholat khusyuk itu disuruh zikir. Ya, fa idza qadaytumus sholata wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu udah sholat yang tidak khusyuk, oleh Allah disuruh fadhkurullah, zikir kepada Allah. Ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, suruh terus ingat Allah. Faidat maknantum, kalau hatimu sudah merasa tenang, tentrem dengan itu, baru fadhkurullah, baru disuruh zikir. Ya, baru
fa idzat ma'nantum faqimus shalah, ya, fa idzat ma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah tentrem hatimu dengan zikir, dirikan sholat. Nanti iqamatus shalah itu baru terjadi kalau orang itu tumakninah hatinya. Kalau orang itu belum bisa tumakninah, tidak akan bisa iqamatus shalah. Paling bisa ita'us shalah, cuma bisa menunaikan sholat. Kalau menikmati sholat dengan kekhusyuannya sudah mungkin, sudah mungkin. Maka saya orang yang paling nggak percaya kalau ada orang langsung diajari sholat khusyuk. Sholat khusyuk gimana? Wong zikir diem ngadep kiblat, moto merem aja nggak bisa kok. Mata melihat terus gitu, bergerak bacaan ganti-ganti mau khusyuk. Khusyuk apa? Ya, khusyuk apa? Bohong, bohong. Sampean itu loh cuma nginget Allah, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja belum bisa fokus, mau ngaji dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, suruh fokus. Tapi enggak bisa. Tapi kalau jenengan sudah bisa masuk dari la ilaha illallah, dari Allah fokus, pakai itu. Kekhusyuan di dalam zikir sekarang pakai di sholat. Kekhusyuan di dalam zikir pakai di Quran, baru ketemu ladzatul Quran, nikmatul ibadah, ketemu semua. Jadi kuncinya di situ. Karena itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini menjelaskan paling cepat buka batin itu adalah zikir. Qala Sayyidi Ali Al-Marsufi, ada yang baca Al-Murassufi, Al-Marsufi rahimahullahu ta'ala, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, namanya Sayyid Ali Al-Marsufi. Ada Sayyid Ali Al-Khawwas, ada Sayyid Ali Al-Marsufi. Dia guru alinya ada dua, Sayyid Alinya ada dua. Apa beliau mengatakan begini? Gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan begini: qad ajazal asyahu falam yajidu lil muridi dawa'un falam yajidu lil muridi dawa'an asra'u fi jala'i qalbihi dawa'an asra'a fi jala'i qalbihi min mudawamati dzikri. Qad ajazat, benar-benar merasa tidak mampu, al asyahu, para guru thariqah, guru tasawuf, ya. Falam yajidu, dan tidak nemu mereka itu, tidak nemu lil muridi, bagi murid. Tidak nemu apa? Tidak nemu mereka itu, tidak nemu dawaan, tidak nemu obat. Asra', yang paling cepat, fi jala'i qalbihi, untuk membuat hati murid itu cepat bersinar, cemerlang, mim mudawamati dzikri, dari terus menerus berzikir. Para guru thariqah, guru tasawuf, guru akhlak itu ndak nemu cara paling cepat untuk membuat hati yang masih kotor itu bersih. Cara paling cepat membuat hati yang belum punya nur itu bersinar. Cara membuat hati yang masih tidak ada sinarnya itu cemerlang, dari istiqomah terus menerus berzikir. Itu tidak nemu. Ya, yang paling bagus ya tetap istiqomah zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Tidak ada paling cepat zikir, paling cepat zikir. Fa hukmu dzikri
fi jala'ilil qalbi ka hukmil hasa fin nuhas wa hukmu ghairi dzikri min sairil ibadat ka hukmis sabun fin nuhas wa dzalika yahtaju ila tuliz zaman. Hukum zikir dalam mencemerlangkan hati itu seperti kerikil untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di baja atau besi. Sedangkan zikir yang lain, wiritan yang lain, ibadah yang lain itu seperti sabun dalam membersihkan kerak-kerak besi atau baja. Wa dzalika yahtaju ila tuli zaman. Kalau dibersihkan pakai sabun itu butuh waktu lama. Wong besi karatan sampean mau bersihkan pakai sabun, yo kapan? Yo lama. Tapi kalau sampean pakai kerikil, curah cepet rontok itu. Rontok mengkilat. Rontok mengkilat. Gitu. Atau kalau bahasa kita sekarang amplas. Amplas. Jadi la ilaha illallah itu kayak amplas. Jadi kalau dipakai untuk bersihin kerak-kerak yang ada di besi itu cepet. Tapi kalau zikir yang lain, ibadah yang lain, mau ngaji, mau subhanallah, mau yang lain sudah, itu seperti sabun. Lawang kerak besi kok dibersihkan pakai sabun, ya lama. Waqala aidan, Sya'ali al-Marsufi juga mengatakan, as-saliku min tariqid dzikri, orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan jalur zikir. Menuju ke Allah itu bisa dengan jalur macam-macam. Ada yang pakai jalur puasa terus, ada pakai jalur sholat malam terus, ada yang pakai jalur ngaji terus, ada yang pakai jalur sholawatan terus, ada yang pakai jalur zikir. Jalur ke Allah itu macam-macam. Ada yang jalur sedekah terus, ada yang jalurnya nolong orang terus, ada yang jalurnya itu membantu sesama terus, ada yang jalurnya itu ridho dengan disakiti siapapun, macam-macam lah ya, macam-macam. Semua itu bisa sampai ke Allah, semua bisa sampai ke Allah. Tapi kalau menurut Sayyid Ali Al-Marsufi, beliau mengatakan orang yang berjalan menuju ke Allah dari jalur zikir kata iril mujiddi ila hadratil qurbi, itu seperti burung yang berigas, seperti burung yang semangat, sedang yang dituju itu jarak yang dekat, hadratul qurbi ya, yang dikejar itu adalah jarak yang dekat. Wasaliku min ghairi tariqidz dzikri, adapun perjalanan menuju ke Allah dari jalur selain zikir, kazanimini alladzi yazhafu tarata yaskunu ukhra ma'abudil maksudi, itu seperti orang yang gempor, orang yang lumpuh, seperti orang yang lumpuh yang dia merangkak, sewaktu-waktu dia merangkak, wa yaskunu ukhra, kadang dia berhenti, ma'abudil maksud, sedangkan yang dituju jauh. Burung mau terbang dari sini ke Bogor, burungnya burung Raja Wali, diadu lawan orang gempor, orang lumpuh, mau ke Jawa Timur, merangkak diem, merangkak diem. Kira-kira yang sampai duluan yang mana? Ya sampai bisa jawab. Jadi orang
zikiran di thariqah itu qatta'iril mujiddi ma'a hadratil qurbi ila hadratil qurbi. Itu kayak burung yang berigas yang dituju tidak jauh, dekat. Sementara kalau dari jalur lain, kata Sayyid Ali Al-Mursafi, itu seperti orang yang lumpuh menuju perjalanan jauh. Ya dia jalan, berhenti, jalan, berhenti. Farubama qata'a mithli dhalik umruhu kulluh walam yasil ila maqsudihi. Kadang-kadang, seringkali umur mematahkan perjalanannya keseluruhan, sedangkan dia belum mampu mencapai maksudnya. Nah, kalau lumpuh mau ke Jawa Timur, merangkak berhenti, merangkak berhenti, pada akhirnya sampai belum ya sudah habis umurnya, ya time over, time out, ya, karena kita ada umur ini kita kejar-kejaran, harus bisa sebisa mungkin bisa ke Allah. Kalau bisa nyuwun ke Allah kita ini, okay? Jangan dipanggil pulang dulu kalau belum sampai ke Allah. Gitu loh ya, jangan pulang dulu kalau belum sampai ke Allah. Apa sih bangganya orang sampai ke apapun tapi dia tidak pernah sampai ke hadirat Allah? Apa yang bisa dibanggakan? Saya sudah sampai ke Bali, saya sudah sampai ke Papua, terus mau apa? Orang yang sampai di Papua, orang yang tinggal di Papua juga ada bangga di Papua. Saya sudah ke Amerika, terus apa? Kenapa? Kalau sudah ke Amerika terus saya mau apa? Yang tinggal di Amerika juga tidak kepingin di Amerika, dia kepingin ke yang lain, malah kepingin ke sini, malah Indonesia dinobatkan negara terindah. Sampai malah bangga-bangga menuju negara yang tidak dinobatkan terindah. Ya cuma kan kesombongan doang. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali jenengan diterima oleh Allah. Cuma kalau orang diterima oleh Allah pasti tidak mau dibanggakan siapapun. Jadi begitu. Wa ajma'u ala annal fatha fil laili aqrabu minhu fin nahari. Dan para ulama ahli thariqah tasawuf sudah bersepakat bahwasanya terbukanya hati, terbuka dari hijab-hijab fil laili pada waktu malam aqrabu minhu fin nahar, lebih cepat daripada siang. Jadi kalau zikiran malam itu lebih cepat futuh daripada zikiran siang. Tapi biasanya ngantuk gitu loh ya kalau malam. Dulu di rumah saya itu jamaah thariqah itu ngajinya zikirannya malam, ambil after hours, selesai kerja mulai jam 9 selesai ya sampai malam, kadang jam 2. Tapi ya kasihan juga karena udah lelah kerjanya. Jadi begitu pikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih ada suaranya. Tambah lama itu suaranya tinggal satu orang. Saya itu tidak ada yang suara, tinggal imamnya tok. Kalau zikiran itu bersuara, zikiran diem tok. Sampean gimana sih? Ya, bersuara, pikiran itu harus bersuara. Bersuara itu karena hati kita ini sih belum bisa pikiran, harus digempur pakai lisan dulu, ya, digempur pakai illallah, la ilaha illallah, sampai nanti di sini bunyi, di sini bunyi, gitu loh. Nanti bareng la ilaha illallah itu bareng, ya di hati ya di lisan. Tapi pertama pasti ya di lisan dulu.
Loh, kalau ada orang zikiran cuma diem tok, ya kayak orang olahraga tapi diem tok, kapan selesainya? Kapan punya badan yang bagus? Ya Nabi saya gerak, ya gerak. Jadi zikiran. Kalau orang malu, saya malu mau zikiran, mau keluar suara malu. Malu untuk mengangkat suara pada saat zikir termasuk malu yang tercela. Ya, termasuk malu yang tercela. Ya enggak usah malu zikiran. Malah nggak bener kalau kita gitu. Waqalu, para ulama ahli tasawuf thariqah berpendapat, kullu man lam yadhkuris kullu man lam yadhkurillaha ta'ala min ghurubis syamsi ila sabahi fi majlisin wahidin ma'adda waqtis salati fala yaji'u minhu fit tariq. Kullu man, setiap orang yang lam yadhkur Allah Ta'ala, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, min ghurubis syamsi, mulai dari maghrib tenggelam matahari, ila sobahi, sampai pagi hari sebelum matahari terbit, fi majlisin wahidin, duduk di satu majelis, ma'adda waktu sholati, di luar waktu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nggak dihitung, zikir sholat 5 waktu nggak dihitung. Kalau ada orang nggak punya istiqomah zikiran, orang ya, apalagi ustadz, apalagi kiai, orang nggak punya istiqomah zikir dari maghrib sampai matahari terbit surup, dia tidak punya waktu zikir khusus di mana dia duduk semata-mata menghadap ke Allah, dia tidak punya waktu itu. Apa kata para ulama? Fala yaji' minhu fit thariq. Orang kayak begitu itu nggak akan berangkat kemana-mana dalam perjalanan menuju ke Allah, dan tidak bisa orang itu dijadikan rujukan. Kira-kira banyak enggak yang kayak begini Ustadz sekarang? Ya kalau cuma punya sholat 5 waktu tok, sholat 5 waktu itu modal, jadi tidak ada keuntungan. Masih keuntungannya itu di luar 5 waktu. 5 waktu itu tidak usah dibahas. Orang thariqah itu sudah tidak bahas 5 waktu. 5 waktu jamaah itu tidak usah dibahas. Itu sudah nggak usah dibahas. Itu sudah seperti wajib. Sudah seperti kufur kalau ditinggalkan, sudah bukan wajib lagi. Orang-orang ahli ibadah itu menilai 5 waktu itu sudah seperti kufur kalau sampai ditinggalkan. Di hatinya itu begitu. Sunnah itu sudah, rasanya sunnah itu sudah kayak wajib, sudah tidak bisa tinggalin sunnah itu, udah tidak bisa, walaupun tahu itu sunnah, tapi udah tidak bisa gitu ya, udah tidak bisa. Nah, begitu itu rasanya orang yang sudah bagus ke Allah itu. Waqalu, para ulama juga menyatakan, malam yahsul lahu minad dzikri halun qawiyyun wa hudurum ma'allahi ta'ala falaysa lahu qat'ul majlisi. Man, barang siapa, lam yahsul, yang tidak berhasil, lahu, bagi man, bagi orang itu, minad dzikri, dari zikirnya, apa yang enggak berhasil? Halun qawiyyun, keadaan batin yang sudah sangat kuat menuju ke hadirat Allah, wa hudurum ma'allahi ta'ala,
belum bisa merasakan hati hadir ke hadirat Allah, belum bisa merasakan kehadiran Allah di hatinya, ya, falaisa lahu qat'ul majlis, maka jangan sampai memutuskan majelisnya, ya. Jangan sampai memutuskan majelisnya. Jadi kalau panjenengan udah dikiran tapi kok belum kerasa khusyuk-khusyuk, sudah dikiran kok belum ketemu sih rasa-rasa yang dijelaskan oleh para ulama itu, jangan terus begini, kayaknya saya memang tidak ditakdir Allah, kebuka hati dari zikir, mulai besok saya wis gak datang lagi, wis saya tidak dikiran lagi. Apa saya sudah dikiran dapat 5 tahun ya begini-begini, wis putus wis. Loh jangan, ya jangan begitu. Jadi orang jangan begitu. Yang sabar, yang kuat. Ya, Gusti Allah pasti ngasih, tapi sampean sabar. Sampean itu gak sabar kan? Mau Gusti Allah kayak anak kecil tah, sampean paksa-paksa tok setiap hari. Sampean sendiri tidak pernah nurut, disuruh Gusti Allah bangun malam, tidak bangun malam, disuruh Gusti Allah mendekat, tidak mau dekat, tapi kepingin dapat, oh saya naik dewe, cita-citanya masuk firdaus, kelakuannya ya Allah, ya Allah. Gusti Allah itu pemurah dan jawabnya cepat. Saya mau cerita tahadus bin nikmah, nggak apa-apa, saya sering cerita-ceritain. Wong ini rahmat Allah, ya. Tak ceritakan itu biar jenengan yakin Allah ada, biar jenengan yakin la ilaha illallah itu, zikir itu buka rahmat Allah, nggak cuma foto batin. Ini belum lama kejadiannya, baru Jumat kemarin. Itu di pondok yang di rumah kita bangun ini kan baru gedungnya saja, padahal kalau nanti itu sudah kholwatan, itu saya butuh tempat untuk menginap orang-orang penting yang memang sangat serius, ya. Nah itu saya belum punya tempatnya. Tapi yo saya tidak pernah minta ke Allah, ya terserah Gusti Allah, mau dikasih, kalau enggak ya mesti tempat itu saja nginepnya kan gitu. Kalau yang muda-muda kayak saya dan adik-adik saya sudah pasti di mana aja bisa, apalagi anak santri udah biasa, orang-orang santri udah biasa tidur di mana aja, dan kalau dikiran juga tidurnya sebentar-sebentar. Karena nanti kalau sudah jalan itu, yang sudah baiat 7, terutama yang sudah 7 kali baiat, itu nanti sehari semalam harus dikiran 70.000 selama 7 hari. Jadi sehari semalam 10.000. Itu nanti zikir Allah-Allahnya bisa sampai 25.000 sehari semalam. Dan itu karena itu dia tidak boleh kemana-mana, harus di majelis itu selama 7 hari 7 malam. Ya cuti. Tapi rasanya wah, tidak ada orang setelah kholwatan kapok itu, tidak ada. Semua selesai kholwatan pasti tahun depan harus ikut lagi, pasti begitu. Ya, pasti, ya, saya pastikan. Tidak ada orang yang tidak kemelecer. Tidak ada orang yang tidak ketagihan setelah kholwat, tidak ada, kecuali orang yang memang sudah dibuang oleh Allah mungkin. Kalau orang tidak mungkin tidak kesengsem, tidak mungkin tidak merasakan nikmat yang hebat dari Allah. Nah itu saya belum punya tempat yang untuk orang yang sepuh-sepuh. Kalau yang untuk putri saya sudah siapkan di rumah yang di samping rumah saya, sudah saya siapkan itu nanti untuk yang ibu-ibu putri-putri kalau nginap
sudah ada di sebelah rumah. Lah kok itu tetangga saya tiba-tiba kurang lebih 3 minggu yang lalu ke rumah. Dia bilang, Yai kalau ngersakaken rumah, monggo rumah saya lepas. Itu persis di depan pondok yang kita sedang bangun. Saya mikir, wah, terus berapa dilepas? Dilepas 1,5 M. Wah, gak punya uang aku. Tapi wong sampean sudah ke rumah saya ini dan nawarkan. Ya terserah Gusti Allah, saya bilang. Kalau nanti oleh Gusti Allah memang itu ditakdir, pasti ketemu jalannya. Tapi saya tidak punya uang, saya juga tidak bisa janji, ya. Tapi ya terserah Gusti Allah, saya bilang gitu. Ya terserah Gusti Allah. Udah pulang. Terus saya bilang ke istri saya, orang nawarin rumahnya, oh kita tidak punya uang ya. Terus saya bilang, coba dihitung deh, uang bangun ini masih ada tak sisa-sisanya? Karena yang ngurusi uang itu istri saya tidak pernah tahu. Itu rekeningnya khusus dan istri saya yang selalu menghitung. Dihitung, mungkin kalau untuk kebutuhan yang lain-lain, ini masih ada sisa 500 juta, loh kok sih akeh? Gitu ya, masih ada 500 juta. Berarti kurang 1 miliar ya, batin saya. Berarti kurang 1 miliar, kalau untuk beli sebelah kurang 1 miliar. Saya tidak pernah ngomong ke siapapun, kurang 1 miliar. Apalagi nyebar proposal, enggak pernah. Lah kok saya ngaji Sabtu malam Kamis, ada orang bisik-bisik, Yai, saya ada uang 1 miliar, terserah Yai untuk pondoknya Yai. Ya saya apa ya bener itu. Yai bawa mobil apa bawa motor? Saya bawa motor. Ya udah nanti biar diantar. Ya, saya tidak tahu apa yang diantar. Pagi sebelum jam 6:30 insya Allah Yai. Saya nggak ngerti apa. Jumat jam 6:15. Ada orang datang, suruhannya ini pengusaha yang kaya raya ini. Datang bawa 2 kresek uang 1 miliar ke rumah saya. Saya bilang ke istri saya, masih gak percaya sampean ada Gusti Allah? Nggak percaya kalau Gusti Allah itu bisa ngasih kebutuhan kita? Ya sampean sih jauh-jauh terus ke Gusti Allah, disuruh dikiran nggak mau serius, ya diajari bener cek repote gitu loh ya. Terus gimana kalau kita nggak mau serius? Saya cuma butuh sedikit aja oleh Allah nggak dikasih-kasih. Dia sampean jangan nyalahkan Gusti Allah. Semakin sampai nyalahkan semakin nggak dapet sampean. Gitu loh ya. Jangan nyalahkan. Introspeksi saja. Saya yang kurang apanya? Yang harus saya tata apanya? Ya itu begitu. Ya mungkin bukan karena saya kalau ini. Ya mungkin karena jamaah saya dikiran terus, jadi terus ditolong oleh Gusti Allah. Ya, tapi itu bukti bahwa Allah itu kaya. Allah itu bisa buka. Sampai terus saya bilang ke orangnya, kok bisa gitu? Saya memang ditawari begini. Oh, terus dia kaget juga loh. Ngoten piye? Iya. Ya ini jalannya dari Gusti Allah melalui jenengan. Mudah-mudahan jenengan mendapat balasan yang lebih dari Allah. Ya Allah, ya. Ini tahatus bin nikmah, ya. Tahatus bin nikmah. Jangan tidak percaya, ya, jangan ngeremehkan ibadah, ya, jangan ngeremehkan sholat, jangan ngeremehkan perintah-perintah Allah. Sudah diperintah jalankan, ya. Kalau dilarang tinggalin, ya, jangan berani-berani. Sudah dilarang sih ditabrak, itu loh ya. Ya pantas hidup sampai susah terus. Oh sudah dilarang ya sudah jangan. Kalau sudah jangan. Kalau tidak boleh jangan. Ya, meskipun orang yang lewat itu cantik-cantik pagi-pagi hari, ya kata Allah itu haram ya tidak usah dilihat,
gitu loh ya. Sayang Pak, jarang-jarang loh sampean gitu. Oh, gitu mau mustajab dari mana? Ya, saya lanjutkan lagi. Wa'lam, ketahuilah, annahu la yasilu ahadun ilal hadratil ilahiyati illa bihi ay bidzikri. Wa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya seseorang la yasilu ndak akan sampai. Siapa yang ndak sampai? Ahadun, salah seorang, ila hadratil ilahiyati, ke hadirat Allah, illa bihi, kecuali dengan zikir, ay bidzikri, maksudnya dengan zikir. Kata Syabdul Wahab Sya'rani, tidak bisa orang sampai ke hadirat Allah itu kalau dia tidak mau zikiran. Tidak bisa orang sampai ke hadirat Allah kalau hatinya tidak mau mengingat Allah. Zikir itu artinya mengingat. Pakai sholawat, ya boleh. Sholawat kan mengingat Allah juga melalui Rasulullah. Kita di zikiran di Thariqah ya sholawatan. Tadi saya ajari khususnya, walaupun saya singkat-singkat ya khususnya kan sholawat istilahnya, ya sholawatan ya. Jadi sholawat, zikir ya, zikir. Gak bisa orang sampai kepada Allah kecuali dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Qala Sayyidi Abu Madyan At-Tilimsani rahimahullah ta'ala. Abu Madyan seorang waliullah besar, At-Tilimsani, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, man damat adhkaruhu soffat asroruhu. Siapa yang rutin zikirnya, soffat asroruhu, maka akan bersih batinnya. Orang kalau rajin zikir, nanti ibu tajam-tajam sendiri batinnya. Lihat barang nggak benar, itu ibu nggak benar, nggak benar. Contoh begini ya, di orang yang kalau kita belum kebuka hati, ada jamaah ngasih uang 1 miliar itu seneng terus pikirannya macam-macam, tak beliin mobil, tak beliin ini, tak beliin ini, nyari enaknya sendiri. Itu ngawur, itu orang kayak begitu itu. Langsung dipecat oleh Allah dari jalur kekasih Allah, udah dibuang orang itu. Yes, dilaknati oleh Allah, berhenti sudah di situ makom. Kalau kita baca dari batin itu kelihatan. Maka saya bilang ke istri saya, ini uang 1 miliar tidak lebih baik tidak lebih menyenangkan bagi kita daripada uang 10.000 yang hasil saya kerja. Loh kok gitu, kata istri saya. Ya, karena 1 miliar ini 1 rupiah pun saya tidak boleh ngerasakan ya, 1 rupiah pun saya tidak boleh ngerasakan. Kalau 10.000 saya hasil kerja, saya bisa beli bakso, saya bisa makan. Enak mana? Kalau cara enak-enakan kan tidak enak. Ini 1 miliar ini uang gak enak, karena ini harus lurus di jalan Allah. Tidak boleh kemakan saya meskipun 1 rupiah. Maka saya lebih senang, secara pribadi saya lebih senang dari kerja dapat 100.000, alhamdulillah, bisa tak beliin durian, bisa tak makan rame-rame. Ini saya tidak bisa apa-apa, malah ini menakutkan. Saya keliru sedikit, ruwet akhirat saya. Itu loh ya, ruwet akhirat saya. Cuma kalau orang tidak punya pandangan batin begini, ngawur Pak ya, ngawur. Kira-kira yang ngawur sama enggak? Yang ngawur banyak mana? Oh ya, nggak bisa dijawab. Apa wong begitu cair bos, pada ganti semua motornya, pada ganti semua mobilnya. Aduh, santrinya nggak kepikir, ya opo.
bangun sekolahan jadi diniatkan nyari uang, tidak diniatkan khidmah bela agamanya Allah, ya. Dikira jadi kiai itu enak apa gitu ya, remak jadi kiai itu gitu ya. Yang mondok tidak bayar semua, ustadznya ngajar terus siapa yang bayar? Ya yang mikirin ya. Dikasih makan di pondok ngutang semua, bayarnya kapan? Wallahu a'lam. Waduh, ya wis begini biasa. Nah, sampean kalau nggak siap begini jangan jadi kiai, gitu loh ya. Jadi istri kiai harus sabar, gitu loh. Uangnya dipakai-pakai begini harus tenang, nggak boleh bingung. Mulai bingung ya nggak situ. Jadi begitu ya. Itu mudah-mudahan nanti keturunan jenengan ada yang jadi kiai ya. Biar seru hidupnya ya. Kalau orang istiqomah dzikir itu batinnya bersih ya, batinnya bersih itu maksudnya gak ada sombongnya, gak ada riaknya, gak ada bencinya, gak ada hasudnya, nggak ada irinya, nggak ada culasnya. Saya melihat itu, Bapak, Mbok Kiai itu sudah hafal Quran, Mbok Kiai itu sudah jago hadis, Mbok Kiai itu sudah ahli fikih. Kalau dia ndak istiqomah ibadah, tetap itu sombongnya tetap ada ya, egoismenya tetap ada, tetap ya, walaupun itu hebat, saya katakan hebat, tapi susah, bersih hati itu susah. Karena orang itu kalau ilmunya tambah, tidak dihancurkan egoismenya dengan zikir, semua orang kalau tambah itu tambah sombong, Pak, gitu loh ya. Orang jadi karyawan biasa yo tawadhu, semua orang disapa assalamualaikum, baru berangkat dari rumahnya, sepanjang jalan disenyumi karyawan, gitu loh ya. Kan sambil senyum-senyum, barangkali nanti ada yang ngasih pekerjaan lagi, saya bisa untuk sambi-sambi tambahan uang, kan begitu. Kan harus baik-baik ke orang. Coba kalau sudah diangkat jadi direktur, naik mobil mewah, buka kaca aja enggak, ngebel aja enggak ke tetangga. Kenapa? Aku enggak usah tetangga, semua hidupku sudah cukup. Loh ya apa? Keluar sudah sombongnya, egonya keluar, gitu loh. Banyak. Ayo jenengan pikirkan, jenengan flashback, rasakan. Orang yang ketika belum punya jabatan baik, tapi begitu diangkat jadi pejabat susah, gitu loh ya. Baru diangkat jadi direktur sudah susah, nyapa sudah tidak pernah, kita WA juga nggak pernah dibales. Ya mungkin sibuk, tapi mosok sibuk selama-lamanya, gitu loh ya. Sampai ibunya WA nggak dibales, ibunya telepon itu loh nggak diangkat, sibuk alasannya. Waduh, bahaya, bahaya. Kayak begini nih, Masya Allah, itu bahaya. Ya memang orang kaya itu potensial sombong, orang alim potensial sombong, orang banyak ibadah potensial sombong. Ini kalau nggak dihancurkan kesombongan ini dengan dzikir istiqomah, nggak bisa. Waman sofat asraruhu, barang siapa bersih hatinya, kana fi hadratillahi ta'ala qararuhu, maka tempatnya dia adalah di sisi Allah. Nggak usah nyari, Bapak Ibu nggak usah nyari di mana hadirat Allah, nggak usah nyari, dicari juga nggak ketemu. Di atas, di bawah, di samping, di kanan, di kiri, di soft terdepan atau soft belakang,
Nggak ketemu Bapak, bukan itu nyarinya. Bukan itu nyarinya. Wudu, ngadep kiblat, matur ke hadirat Allah. Ya, matanya terpejam, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Batinnya Allah, 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 Allah. Nanti buka-buka sendiri, nanti sampai-sampai sendiri. Sampai ngerti-ngerti sendiri. Gitu, ngerti sendiri. Terus siapa yang membuat mengerti? Gusti Allah sendiri. Yang ngajari siapa? Gusti Allah sendiri. Itu sudah urusannya Gusti Allah. Mursyid itu cuma bimbing awal tok. Ini zikirnya begini, tata keramanya begini, caranya begini. Selanjutnya terserah Anda. Gitu loh. Selanjutnya itu jenengan itu bakal dituntun Gusti Allah dibarengi para aulia. Guru-guru mursyid kita yang hebat-hebat backup terus. Tinggal jenengan maju aja sudah, jangan penakut lagi. Itu loh kalau sudah baiat. Kalau belum baiat, saya minta para masyayikh thariqah juga selalu pesan sholawat saja yang banyak. Ya, sholawat yang banyak. Wa idahu dzalika, penjelasan dari hal demikian. Annal haqqa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yukribu. Ini kalau pakai af'ala yuf'ilu, atau kalau pakai fa'ala yufa'ilu, la yuqarribu ila hadratihi. Boleh kalau mau dibaca la yuqarriba ila hadratihi illa man istahya minhu haqqal hayai. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mendekatkan seseorang ila hadratihi, kepada hadiratnya. Loh, Gusti Allah kan yang mendekatkan kepada hadiratnya, illa man istahya minhu, kecuali orang yang sudah sempurna rasa malunya. Kalau orang tidak punya rasa malu, tidak akan diundang oleh Allah. Jenengan kalau punya tamu tidak punya rasa malu, mau bukakan pintu? Mau warek gak duwe izin, gak duwe adab, gak punya tata krama, mau buka? Tidak mau. Ya, Gusti Allah juga tidak mau Pak bukakan pintu hadiratnya pada orang yang tidak punya rasa malu, tidak punya tata krama. Haqqal haya, yang benar-benar malu. Wala yasihu li ahadin ayyastahiyah kadzalika illa in hasala lahu al-kashfu. Dan orang itu tidak akan bisa punya rasa malu kecuali sudah kebuka batin. Ayo, perempuan masih gadis ketemu orang, tapi ini masih ada penghalang, dia bisa malu? Ya enggak. Kalau satirnya dibuka baru begini dok, malu wes. Kenapa malu? Karena hijab dibuka. Orang kalau masih dibuka hijabnya ke hadirat Allah, suruh punya rasa malu, ya gak bisa. Tapi kalau hijabnya dibuka, langsung malu ke Allah, langsung malu ke Allah. Kadzalika illa in hasala lahu al-kasfu wa raf'ul hijab. Yang demikian itu, rasa malu itu baru terjadi apabila orang itu sudah berhasil kasyaf, terbuka hijab. Wala yasihu lahu al-kasfu wa raf'ul hijabi illa bimulazamati dzikri. Dan kebukanya hijab serta kasyaf, kebuka hijab serta keangkatnya hijab itu tidak akan bisa benar illa bimulazamati dzikri, kecuali dengan senantiasa zikir. Orang kalau senantiasa zikir, hijabnya kebuka. Kalau orang itu hijabnya kebuka, punya rasa malu, rasa malunya sempurna. Kalau orang sudah punya rasa malu sempurna, atau bahasa lain, orang akan punya adab tata krama sempurna. Kalau orang sudah punya adab tata krama sempurna, baru oleh Allah dibukakan hijab itu,
ditarik batinnya untuk mendekat diri ke hadirat Allah, sehingga batinnya ka'annaka tarahu, seolah-olah sudah mampu melihat Allah. Maka orang itu sudah sampai makom ihsan. Itu loh, sudah sampai makom ihsan. Bahasa kita, orang itu jadi waliullah, jadi kekasihnya Allah, disayang oleh Allah orang ini. Kalau jenengan ketemu orang begini ini, melihat wajahnya tok itu ibadah. Melihat wajahnya tok itu ibadah. Kenapa? Orang ini dipenuhi nur Allah. Gitu loh ya. Orang yang dipenuhi nur Allah itu, kita ngelihat itu kita kebagian nur. Bagian nur. Makanya jangan zoom. Jangan ngezoom terus. Karena zoom tidak nembus nurnya. Karena jarak, hadir. Kalau hadir kita dapat lebih. Kalau zoom dapat ilmunya, tapi bagi-bagi nurnya nggak dapat karena masih kebatas, gitu deh. Wahadihi tariqun yasilu biha al-muridu bisur'atin. Ini adalah jalan yang membuat murid bisa sampai ke Allah dengan cara yang cepat. Maksudnya zikir tadi, ya. Maksudnya zikir tadi. Ya, sekarang jadi ngerti kenapa di thariqah itu disuruh zikiran terus. Yaitu sebabnya yaitu karena memang senjatanya ini, ya. Kalau kita baca di hadis yang ditulis oleh Mbah Muslim Ranggen dalam kitab beliau Umdatus Salikin fi Khairil Masalik, yang menjadi pedoman orang-orang thariqah di Indonesia ini. Mbah Muslim itu gurunya Mbah Sitik, guru saya, salah satu guru beliau juga. Dan Mbah Muslih mengijazahkan mursyid juga ke Mbah Sitik. Mbah Muslih itu mengutip hadis yang Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, apa cara tercepat untuk bisa teringan dan tercepat untuk bisa sampai ke hadirat Allah? Maka Rasulullah langsung nyuruh, pejamkan matamu. Kemudian dijabat tangannya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan 3 kali la ilaha illallah. Setelah itu Sayyidina Ali disuruh mengucapkan 3 kali la ilaha illallah. Itulah baiat thariqah Rasulullah ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terus baiat putranya Hasan Husain. Husain baiat terus, jadilah baiatan thariqah. Itu ceritanya begitu. Makanya kemudian la ilaha illallah itu jadi jalur tercepat untuk bisa sampai ke Allah. Saya pernah baca hadis lain, sahabat yang bertanya ke Rasulullah. Dia mengatakan begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna sara'i al-Islam qad kasurat. Rasul, syariat Islam ini banyak banget. Banyak banget. Bahas bab puasa, bahas bab sholat, bahas bab wudu. Itu kalau dibahas di kitab fikih, buka Fathul Wahab, enggak selesai-selesai. Gitu kan, enggak selesai-selesai. Udah panjang urang. Dibahas pakai Al-Fiqh wa Adillatu madhab arba'ah. Aduh, tambah enggak selesai-selesai. Dikaji dari 4 madhabnya, enggak selesai-selesai. Kok rumitnya? Ya, rumitnya. Urusan bab air mustakmal aja, kalau ngajinya itu didalemin, itu panjang ceritanya. Enakan kalau ngajinya belum dalam sih kayaknya nggak ada masalah, wudhu saya enaknya. Kalau orang ngerti ini mustakmal. Air mustakmal itu air bekas basuhan, wudhu, ya, bekas bersuci. Kalau pertanyaannya kalau kita belajar fikih, yang mustakmal itu basuhan yang pertama, apa yang kedua, ketiga juga mustakmal. Coba. Ini kalau kita enggak ngaji di kitab yang lebih dalam, enggak sampai begitu bahasanya. Itu.
Itu ada ulama yang mengatakan tiga-tiganya. Berarti kalau ngerek air ketetesan sampai di atas, nggak kena dipakai wudhu, karena udah ketetesan, mustamal dia. Begitu jenengan begini ketetesan, batal, nggak bisa dipakai. Coba, kan jadi rumit wudhu kalau begitu. Enak kalau orang nggak ngerti, kayaknya sudah gampang pas belum, nanti dulu ngerti dulu bab mustakmal itu, ngerti dulu bab mustakmal. Untung ada ulama yang mengatakan mustakmal itu hanya pada basuhan pertama, basuhan kedua, ketiga itu tidak disebut mustakmal karena bukan basuhan wajib, karena itu basuhan sunnah, sehingga tidak membuat air mutlak yang sedikit kurang dari 2 kulah itu menjadi mustakmal. Loh gitu kan ruwet Pak, syariat itu kalau mau dibahas bener ruwet. Niat, di mana niat itu? Usolli fardhu zuhri itu lafadz niat. Kalau orang ngomong usolli fardhu zuhri Allahu Akbar terus gak niat, itu kalau pakai fikih Syafi'i yang ketat nggak sah, salatnya nggak sah. Karena niat itu harus di dalam hati. Di dalam hati muktarinan bi fi'lil awal, bareng dengan pekerjaan pertama dari ibadah itu. Kalau sholat berarti takbiratul ihram, berarti niatnya harus ada di takbiratul ihram. Pas Allah, hatinya bunyi, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala wa akbar. Jadi repot kalau gitu. Ya itu kan kalau kepanjangan, padahal yang takbir tak lihat-lihat itu Allahu Akbar. Cepet banget. Itu kalau diisi, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat adaan makmuman karena Allahu Akbar. Panjang. Dan mestinya Allahu Akbar. Mestinya kan gitu. Tapi coba kalau orang sholat bawa lirik, coba Allahu Akbar. Wih, keren. Cepet. Itu terus niatnya di mana itu? Niatnya di mana? Ya kalau dia orang santri saya bisa jawab. Niat itu ada batas minimal. Minimalnya takyin. Jenengan menyebut itu ibadah apa? Itu udah aman. Misalnya di hati jenengan sholat zuhur, niat sholat zuhur, itu cepat, Allahu Akbar, hati udah bunyi itu, niat sholat zuhur, Allahu Akbar, masih sah. Seminim-minimnya itu ngomong ini sholat apa, karena sekedar sholat 4 rakaat itu bisa sholat sunnah, apalagi kalau subuh, ndak kunut lagi 2 rakaat, itu bedanya sholat li syukril wudu atau sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah masjid.